Jadi misalkan dia dalam kondisi terpaksa, bukan karena inisiatif dirinya, bukan karena kesadarannya, atau tuannya misalkan karena diancam, maka akad kitabah, karena tuannya saat akad kitabah itu kondisi terancam, kalau tidak membebaskan orang ini dengan akad kitabah dibunuh, maka itu akad kitabahnya dikategorikan fasid, yang rusak, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian Kasyifatus Saja yang ke-10. Kemarin kita sampai kepada penjelasan tentang budak mukatab, ya. Tentang budak mukatab. Wa yajuzu, dan boleh sorfuz zakati, memberikan zakat atau mendistribusikan zakat ilaihim, kepada budak mukatab tadi, qabla hululin nujumi, sebelum jatuh tempo waktunya waktu pembayaran cicilan. Kemarin mukatab itu kan dia punya akad nyicil minimal 2 kali untuk melunasinya agar dibebaskan dari status perbudakan oleh tuannya, ya. Sebelum cicilannya itu lunas atau jatuh tempo, itu boleh untuk zakat diberikan kepada mereka, ya. Alal asahi, menurut qaul yang ashah. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa sorfu dalika, memberikan zakat ila sayyidihim, kepada tuannya mukatab tadi, illa biidnil mukatabina, kecuali seizin dari budak-budak mukatab tersebut. Tapi tidak boleh kemudian misalkan begini, kita tahu bahwa si A atau si fulan itu dia sebagai budak mukatab sedang melakukan transaksi agar dirinya dibebaskan, 2 cicilan misalkannya. Kita tahu bahwa dia punya tanggungan pada tuannya. Lalu kemudian zakat itu kita langsung berikan ke tuannya, ya. Langsung kita berikan ke tuannya dalam rangka membayarkan hutangnya atau tanggungan dari budak mukatab tadi. Itu tidak boleh tanpa seizinnya, ya. Tanpa seizin dari budak mukatab tersebut. Lakin inda fa'ila sayyidi saqata anil mukatabi. Tapi kalaupun kita memberikan kepada sayyidnya tadi tanpa seizin dari budak mukatab, maka tanggungan budak mukatab tersebut ya menjadi gugur kemudian. Kalau lunas ya jadi lunas, walaupun dia tidak mengizini, walaupun dibayarkan oleh zakat tanpa sepengetahuan budak mukatab tadi, ya. Saya kira jelas, ya. Biqadril masrufi ila sayyidi, sesuai dengan yang dibayarkan kepada tuannya. Jadi kalau misalkan tanggungannya itu 10 juta, lalu kemudian dari uang zakat dibayarkan 4 juta, ya berarti tersisa 6 juta, tersisa 6 juta. Li'anna man adda daina ghairihi, li'anna man, karena seseorang adda yang yang membayarkan orang tersebut daina ghairihi, hutang orang lain, bi ghairi idnihi, tanpa seizin dari orang lain tadi, bariat, maka terbebas atau maka lunas dimmatuhu, tanggungan
orang lain tadi. Jadi misalkan saya punya teman namanya Abdur ya. Abdur, kemudian Abdur saya tahu punya hutang 5 juta. Lalu tanpa seizin Abdur, dia punya hutang kepada Ahmad ya. Punya hutang kepada Ahmad. Lalu tanpa seizin Abdur, saya bayarkan hutangnya 5 juta itu kepada Ahmad. Maka otomatis dimmah tanggungannya atau hutangnya Abdur pada Ahmad ya lunas karena sudah saya bayarkan tadi. Amal mukatabu, adapun budak mukatab, kitabatan yang dengan akad kitabah fasidatan yang tidak sesuai dengan aturan, yang rusak, wahwa adapun akad kitabah itu yang rusak tadi adapun mukatab yang melakukan akad kitabah yang rusak tadi itu adalah orang lam yastaufi yang tidak memenuhi orang tersebut tilkal arkana pada rukun-rukunnya akad mukatabah di atas wasyuruto dan syarat-syaratnya. Jadi misalkan dia dalam kondisi terpaksa, bukan karena inisiatif dirinya, bukan karena kesadarannya, atau tuannya misalkan karena diancam, maka akad kitabah karena tuannya saat akad kitabah itu kondisi terancam, kalau tidak membebaskan orang ini dengan akad kitabah dibunuh, maka itu akad kitabahnya dikategorikan fasid yang rusak, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak boleh. Fala yu'to, maka tidak diberikan siapa mukatab tadi syai'an terhadap apa sedikit saja minaz zakati dari zakat. Maka tidak diberikan zakat walaupun sedikit, tidak boleh. Tidak boleh diberikan zakat kalau dia akad kitabahnya itu tidak sempurna. Wasadisu yang keenam, mustahik yang keenam adalah al-gharimu, orang yang berhutang. Dia orang yang punya hutang ya. Kategorinya gimana? Wahwa adapun gharim, orang yang berhutang tadi salah satu ada 3 kategori. Yang pertama adalah orang tadayana yang berhutang orang tadi linafsihi untuk dirinya fi amrin mubahin. Dia habiskan hutang itu untuk sesuatu yang mubah. Ta'atan kana aula, baik sesuatu yang mubah itu berupa ketaatan atau bukan ketaatan. Jadi misalkan orang tersebut berhutang dia untuk untuk rekreasi. Rekreasi itu kan sesuatu yang mubah ya. Kalau misalkan bukan karena memang untuk melihat maksiat di sana ya, hanya karena refreshing saja, yaitu mubah saja. Dia rekreasi ke Lombok dan Bali, tapi dia ngutang, habis banyak berjuta-juta ke sana misalkan karena naik pesawat dan seterusnya ya. Maka itu masuk kategori gharim ya. Wa in sorofa, walaupun orang itu faktanya kemudian orang itu menghabiskan hutang tadi fi maksiatin, untuk maksiat, au fi ghairi mubahin, atau untuk selain yang mubah. Jadi dia niatnya hutang itu untuk dirinya untuk satu yang mubah ya. Untuk satu yang mubah. Lalu kemudian ternyata kenyataannya dia membelanjakan uang yang hasil dari hutang tadi untuk maksiat atau bukan untuk satu yang mubah, ka khamrin, seperti beli homer, minum mabuk-mabukan homer. Kemudian wataba, dia kemudian tobat. Wadunna, dan disangka sidkuhu, kejujuran orang tersebut, fi taubatihi, dalam taubatnya. Ya, tapi kemudian dia bertaubat dan kita sangka, kita don bahwa orang tersebut jujur, artinya memang taubat betulan ya, taubat betulan.
Maka orang yang begitu dia sudah habis mabuk-mabuk, jadi walaupun dia ngutangnya itu kemudian uang hasil hutangnya dibuat mabuk-mabukan, mayoran untuk pesta narkoba misalkan, lalu dia taubat betul, kita sangka itu taubatnya betulan, maka itu masuk kategori ghorim yang boleh kita beri bagian dari zakat ya. Au sarafahu fi mubahin, atau memang dia menghabiskan uang hasil hutang tadi dalam hal yang mubah ya. Fayukto, maka diberikan orang yang kategori pertama tadi, orang yang berhutang untuk dirinya dan untuk perkara yang mubah, baik dalam kenyataannya dipakai untuk maksiat atau untuk yang mubah beneran, maka fayukto ma'al hajati, orang tersebut diberi bagian dari zakat ma'al hajati kalau memang butuh ya. Bi'an yahilla ad-dainu, misalkan hutangnya itu sudah jatuh tempo ya, sudah waktunya bayar, maka itu kan sudah ada hajat. Kalau hajat begitu ya diberi ya. Wala yaqdiru ala wafai, wala yaqdiru, dan dia tidak mampu ala wafai untuk membayar hutangnya. Jadi hutangnya sudah jatuh tempo, kemudian dia tidak mampu bayar, maka itu kategori dia sudah hajat untuk diberikan itu. Dengan catatan tadi, dia ngutangnya untuk dirinya dan untuk sesuatu yang mubah, walaupun kenyataannya dia pakai untuk maksiat, lalu tobat ya. Atau memang betulan dipakai untuk yang mubah sesuai dengan tujuan awalnya, maka diberikan kalau dia butuh. Contohnya butuh apa? Misalkan jatuh tempo hutangnya itu, kemudian dia tidak mampu untuk membayar. Au tadayana, atau orang itu hutang li islahidatil hali, untuk mendamaikan orang-orang yang punya pertikaian bainal qaumi, di antara kaum. Ya, jadi misalkan ada dua suku ya, dua suku itu dia bertikai, mau berperang sudah, bertarung, bermusuhan terus. Kenapa? Karena disinyalir ada si suku A ini ada korban jiwa yang mati, dan disangka yang membunuh adalah salah seorang dari suku B. Ini kemudian kan didamaikan, misalkan ini harus ganti rugi. Kita akan damai, tidak akan menuntut nyawa dibayar nyawa, asalkan membayar misalkan ya 100 juta. Lalu kemudian kepala sukunya ini berhutang, sejumlah 100 juta ini dibayarkan kepada suku si A tadi yang ada korbannya, korban dibunuh tadi. Lah, ini namanya islah datil hal bainal qaum. Ka'an khofa, seperti contohnya misalkan ya, seperti dia khawatir, takut fitnatan, terjadinya fitnah baina qabilataini, antara dua suku, tanaza'ata, yang bertikai dua suku tadi, bisa babi kotilin, karena adanya korban yang terbunuh, walau ghairu adamiyin, walaupun korban yang terbunuh itu bukan manusia. Jadi misalkan hewan, sapi dari suku A itu terbunuh dan disangka, disinyalir itu yang membunuh adalah orang dari si B, suku B. Nah, itu juga tidak apa-apa. Bal walau kalban, bahkan kalau misalkan korbannya itu juga berupa anjing, itu tidak masalah ya. Itu tidak masalah. Fatahammala, kemudian orang itu menanggung dainan, hutang. Kemudian orang itu berhutang, atau dia yang bilang begini, sudah saya yang akan bayar. Nah, taskinan, karena menenangkan lil fitnati, terhadap fitnah itu, karena untuk menenangkan fitnah itu, untuk mendamaikannya. Fayu'ta, maka diberi orang tadi walau ghaniyan, walaupun dia kaya.
Jadi dia menanggung denda tadi, denda yang harus dibayarkan karena ada munculnya korban itu yang terbunuh. Dia kemudian menanggung lah, tanggungannya misalkan 100 juta. Maka dia boleh diberi bagian dari zakat sebagai mustahik karena dia termasuk gharim walaupun dia kaya. Ya, walaupun dia kaya. Nah, di sini tentu kita melihat walau kalban di sini walaupun itu yang terbunuh adalah anjing, bukan anjingnya sebenarnya. Jadi bukan dalam rangka anjingnya ini yang kita hormati, yang kita jadikan landasan kebolehannya ini, bukan. Tapi karena gara-gara anjing ini nanti akan muncul korban-korban lain yang berupa manusia karena bertarung, karena berperang. Itu yang tidak diinginkan. Setahu saya Syekh Nawawi ini agak ketat terkait hukum, ya. Kalau tidak salah nanti di belakang-belakang, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di beberapa tempat, ya, di pengajian rutinan istimewa itu, di antara hewan yang ghairu muhtaram itu adalah anjing, ya, anjing. Di antara hewan yang tidak dimuliakan secara syariat itu adalah anjing. Artinya begini, ini ketika membahas masalah wudhu, ya, wudhu, kalau tidak salah bahas masalah wudhu dan tayamum Syekh Nawawi itu. Jadi kalau misalkan kita ke padang pasir di Bromo itu, lah kita bawa 1 botol air, ya, terus ternyata itu waktunya sholat sudah mau habis, misalkan waktu subuh sudah mau habis, ya, lalu kita belum punya wudhu. Ini kita berwudu karena ada air atau kita tayamum, ya. Maka dilihat air ini dibutuhkan untuk minum enggak, gitu. Lah misalkan ada kita sendiri itu kehausan, kalau enggak minum ini nanti tambah bahaya, maka ini airnya diminum karena kita termasuk muhtaram. Atau hewan-hewan lain, atau hewan yang muhtaram memang. Di antara yang enggak muhtaram kalau misalkan ada anjing. Ya, anjing itu bukan muhtaram, ya sudahlah dibiarkan mati, tidak apa-apa, tetap kita pakai air itu untuk wudhu. Bahkan yang ekstrim itu kalau ada orang murtad, orang non muslim kafir, kemudian orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat, ya, apalagi sampai kemudian jahidan karena dia membangkang, maka itu dikategorikan ghairu muhtaram oleh sebagian ulama, diantaranya juga Syekh Nawawi Banten ini. Sehingga kalau dalam kondisi yang kayak di Bromo tadi, ini air untuk wudhu saya karena sholat subuh mau habis waktunya, atau untuk minum orang yang tidak sholat ini, maka secara ekstrim, ya, memang, ya, dikatakan ini biarkan dia mati kehausan, ini pakai sholat saja. Tentu ini ditentang oleh sebagian ulama yang lain, karena bagaimanapun manusia itu diciptakan itu selain faktor itu kan, ya, ada gunanya yang lain, bukan hanya untuk itu. Jadi walaupun sak bejat-bejat orang itu dibiarkan hidup. Logika mereka adalah Gusti Allah itu kalau memang mau membunuh orang-orang yang kafir kan ya sudah dibunuh dari dulu, tapi sama Allah kan dibiarkan gitu. Nah, terus kenapa kok kemudian kita sok-sok jago menjadi orang yang kemudian menghilangkan nyawa mereka gitu. Nah, tentu ini bertolak belakang dengan ulama-ulama, ya, yang memang berpedomannya secara orang salaf dulu. Karena dulu memang kalau orang murtad, orang tarikus sholat itu ya harus dibunuh. Karena teksnya memang begitu hadisnya. Tapi kemudian orang-orang ulama-ulama yang modern utamanya itu kan berusaha membuat tafsiran yang kiranya nanti tidak menyebabkan terjadinya pertumpahan darah itu, atau menumpahkan darahnya orang tadi. Yang tentu itu banyak lah, ya, nanti kita kaji sendiri. Cuma saya ingin menekankan bahwa walau kalban tadi bukan berarti kemudian kita lihat sisi kalbannya.
kalban ya tetap ghairu muhtaram menurut Syekh Nawawi ya. Tapi yang dilihat adalah nanti gara-gara anjing ini tadi akan terjadi pertumpahan darah manusia anak Adam. Nah, itu yang tidak diinginkan gitu. Au tadayana, itu yang kedua, kategori kedua. Au tadayana, atau dia berhutang lidomanin untuk menanggung hutang untuk menjadi jaminan ya, jaminan atau menanggung hutang orang lain. Jadi dia hutang untuk menanggung hutang orang lain. Misalkan saya Helmi, saya berhutang, tapi hutang saya ini untuk membayarkan hutangnya si Ahmad. Nah, ini namanya tadayana lidoman, atau sebagai jaminan dari Ahmad itu tadi. Fayu'to, menjadi jaminan ya, menjadi hutang sebagai jaminan. Jadi saya menjamin hutangnya ini biar saya yang bayar misalkan ya, hutangnya si Ahmad tadi. Fayu'to in aksaro, fayu'to maka diberi bagian dari zakat orang tadi in aksaro kalau dia kesulitan, nah, dia tidak mampu. Ma'al asili, begitu juga orang yang si Ahmad tadi, jadi sayanya tidak mampu untuk membayar jamin hutang tadi, dan Ahmad juga tidak mampu. Nah, saya bilang sudah, hutang Ahmad saya yang bayar, saya jaminannya. Lalu ternyata begitu waktunya pembayaran saya tidak mampu membayar, Ahmad juga tidak punya uang gitu loh. Itu namanya asil, yang Ahmad itu asil. Wa illam yakun mutabarri'an, walaupun saya bukan ahlut tabarru. Ahlut tabarru dengan menjamin tadi, menjamin hutangnya Ahmad tadi ya. Au aksaro, atau saya kesulitan untuk membayar hutang, untuk membayar doman tadi, wahdahu, hanya saya saja, atau saya yang menanggung hutang ini yang kesulitan ya. Sementara Ahmad sebenarnya mampu untuk membayarnya. Wakana, dan ada saya tadi orang yang membayar, menjadikan menjamin hutang tadi, mutabarian bidomani, itu orang yang tabarru dengan menjamin tadi. Tabarru itu artinya tidak mengharap imbalan gitu loh. Jadi yang pertama ya, saya ulang, kalau saya dan Ahmad tadi sama-sama tidak punya uang untuk membayar, maka saya dapat bagian dari zakat. Kalau saya walaupun saya bukan orang yang menanggung hutangnya Ahmad tadi dengan sukarela, mutabarri'annya, tanpa misalkan nanti Ahmad harus membayar ke saya, walaupun saya bukan orang yang membayarkan dengan sukarela. Artinya ya, artinya walaupun nanti toh Ahmad ini satu saat harus bayar ke saya, itu tetap nanti saya diberi bagian untuk membayar hutang tadi dari zakat ya. Jadi saya ulang ya, walaupun saya membayarkannya hutang, menjamin hutang Ahmad itu bukan karena sukarela, nanti tetap saya minta imbalan pada Ahmad ya. Ketika waktunya bayar hutang, saya dan Ahmad sama-sama tidak punya uang, maka saya dapat bagian dari zakat, bagian dari zakat. Atau yang tidak mampu itu saya saja, sementara Ahmad mampu sebenarnya dia untuk melunasi hutangnya, dan saya menjamin hutang Ahmad itu dengan sukarela. Sampai tak bayar, nanti kamu saya bayarkan hutang kamu, sudah tidak usah pikir itu, pikir keluargamu begitu. Buayanya begitu. Ternyata begitu jatuh tempo saya tidak mampu untuk membayarnya ya, untuk membayar tanggungan tadi, tapi saya tidak ada niatan apa-apa membantu Ahmad itu menjamin, ya memang sukarela, dan saya tidak berpikiran nanti Ahmad harus membayar lagi ke saya hutangnya, melunasi hutang ke saya nanti, tidak. Maka kalau dalam kondisi begini ya diberi saya bagian dari zakat ya, bagian dari zakat. Bihilafi ma'ida domina bil idni, berbeda kalau misalkan
saya menjamin hutangnya tadi dengan izinnya. Artinya tidak tabarruk ya. Kalau memang saya tabarruk dan Ahmad itu mampu, saya sukarela ya menjamin hutang Ahmad. Walaupun Ahmad mampu untuk membayarnya, maka tetap itu dibebankan ke saya dan saya berhak mendapat bagian dari zakat ya, mustahik zakat. Tapi kalau misalkan itu memang tidak tabarruk ya, misalkan seizin Ahmad atau nanti setelah Ahmad punya, nanti kalau saya punya saya lunasi hutang saya ke kamu ketika yang kamu bayarkan ke hutang saya yang itu gitu. Maka itu ketika Ahmad punya uang, saya tidak punya uang, padahal saya yang menjamin hutangnya Ahmad, ya tentu tidak boleh saya diberi bagian dari zakat. Loh, al-asilnya yang Ahmadnya mampu untuk membayar kok, dan ini bukan tabarruk saya. Artinya kan ada imbal balik saya dengan Ahmad tadi, ya maka dikembalikan ke Ahmad hutangnya. Tidak perlu kemudian saya mengurangi jatahnya orang zakat tadi, jatah zakat yang harus diberikan ke mustahik yang lain. Itu yang nomor 6 ya. Wasabi'u yang nomor 7, sabilullah. Itu adalah sabilullah. Sabil itu jalan, Allah itu Allah. Artinya orang yang berada dalam memperjuangkan di jalan Allah, itu berjuang di jalan Allah. Nah, tentu ini tafsiran yang mayoritas ya. Memang seperti yang disampaikan Syekh Nawawi, apa itu wahum, adapun sabilullah, sabilillah itu al-ghuzatu, yaitu orang-orang yang berperang, al-mutatawwi'una yang tatawu itu yang melakukan hal yang baik, bil jihadi, atau dia berkomitmen untuk melakukan ketaatan bil jihadi dengan jihad ya, yaitu orang yang berperang yang memang dia itu bukan sebagai tentara, jadi ini pasukan sukarela untuk berperang gitu ya, pasukan sukarela untuk berperang. Ai alladina, yaitu orang larisco yang tidak punya jatah, lahum orang tersebut fil fai'i, di harta rampasan perang. Berbeda dengan tentara yang sudah punya jatah, nanti dibayar secara bulanan oleh negara, misalkan dari bagian harta rampasan perang atau dari baitul mal dan seterusnya, maka itu tidak lagi memerlukan zakat ini. Nah, logikanya begini, ada orang yang memang resmi menjadi tentara, ya seperti kita lah ya. Di sini ada tentara. Tentara itu kan dapat gaji dari negara. Lalu ketika kondisi tertentu ini butuh perang, misalkan ya, lalu tentara saja tidak cukup, maka kemudian butuh tentara sukarela. Akhirnya kemudian sama-sama mendaftar. Lah yang sukarela ini kan ketika dia berperang, otomatis dia meninggalkan pekerjaannya. Bisa berbulan-bulan, bisa 6 bulan dia tidak bekerja. Sementara anak istrinya bagaimana di rumah? Lah ini yang dipikirkan oleh Islam. Lah kalau yang sudah digaji oleh negara itu kan tenang, keluarganya ditinggal perang ya tenang saja karena sudah ada gajinya dan diberikan pada keluarganya. Lah ini orang yang berperang secara sukarela, mutatawwi'un itu kan tidak punya gaji dari negara, maka butuh dipikirkan sehingga diberi bagian dari zakat ya, itu ketika dia tatawuan ya. Fayu'tauna, maka diberi bagian orang-orang yang berperang tadi di jalan Allah, walau auniya'a, walaupun orang itu kaya, i'anatan, karena membantu lahum pada mereka, alal ghuzwi, untuk tenang melakukan perang ya, untuk tenang melakukan perang. Ini tafsiran yang memang lumrah dan mayoritas. Sementara tafsiran misalkan sabilillah itu kan, sabil itu jalan, Allah itu Allah. Sabilillah itu tidak hanya perang. Saya mengajar anak-anak TPQ itu sabilillah. Saya
menjadi kiai di kampung ngurusi musola itu ya sabilillah. Kemudian saya membangun masjid itu sabilillah. Saya membangun musola madrasah itu sabilillah. Lah kalau begitu nanti akan rusak tafsiran itu. Ya. Karena semua akan mengklaim bahwa itu sabilil khair. Kalau dimaknai itu sabilillah itu sabilil khair, yang penting kebaikan, semua orang akan mengklaim bahwa dirinya itu sabilillah. Nah, yang dilakukan itu khair semua. Yang dilakukan memperjuangkan agama Islam semua. Nah, ini tentu kita menghindari yang seperti ini karena nanti akan membuat kacau tatanan ya. Walaupun ada beberapa ya, tapi saya yakin yang berpendapat itu hanya segelintir orang, segelintir ulama saja. Sedikit ulama yang berpendapat bahwa orang yang mengajarkan agama itu masuk kategori sabilillah. Itu sedikit, saya pikir sedikit ya. Dan itu kayaknya bukan madhab Syafi'i. Yang mengajarkan itu bukan madhab Syafi'i. Terlepas dari itu, pro kontra itu, saya ingin memberikan perspektif yang berbeda. Begini loh. Kalau misalkan kita menjadi ustadz, ya, menjadi kiai di kampung, kita menjadi kiai di kampung, kita sudah berjuang. Ada anaknya orang ngaji ke kita tidak minta bayaran pada mereka. Dan tidak minta, bahkan syahriah saja, bulanan itu tidak ada yang bayar. Secara sukarela memang kita niatnya berjuang. Itu sudah bagus kita mental pejuang betul. Mentalnya kita mental pemberi, al-yadul ulya sudah. Lalu ketika kita mendekati hari raya Idul Fitri, kita menurunkan kualitas kita, menurunkan derajat kita menjadi mental penerima. Menjadi mental yang bukan lagi pejuang. Apa? Menjadikan dirinya sebagai sabilillah, yang berhak mengkategorikan dirinya sebagai sabilillah, yang berhak menerima zakat, dengan alasan bahwa sebagian pendapat ulama mengatakan sabilul khair, diantaranya mengajarkan masyarakat tentang agama, itu masuk sabilillah. Astaghfirullahaladzim, ini ya silahkan. Tapi bagi saya itu sudah tidak keren. Awalnya dia sudah keren, sudah mentalnya mental yang baik. Kemudian dia, loh, iya nak, saya sukarela, kamu ndak bayar saya selama setahun ndak apa-apa, tapi tolong zakat fitrahmu itu kasih ke saya. Saya itu sabilillah. Lah ini yang kurang baik. Menurut saya daripada begitu, toh itu masih nanti kontroversi. Ini ada yang mengatakan masuk sabilillah, yang sedikit secara umum mengatakan tidak masuk di sabilillah ya. Maka mendingan ya ditarik syahriah kalau begitu menurut saya. Ya ditarik saja 5.000 sebulan syahriahnya untuk PLN. Karuan gitu. Mendingan begitu sekalian. Sehingga nanti di waktunya zakat fitrah, pemberian zakat, kita tidak menerima itu. Tidak menerima saya. Kenapa Ustaz tidak menerima? Saya bukan sabilillah. Saya bukan masuk mustahik zakat. Begitu dengan tegas. Lah, kesalahan lagi di masyarakat itu adalah memposisikan dirinya sebagai amil. Nah, ini kesalahan lagi. Padahal amil itu harus nasobahul imam, diangkat oleh imam. Lalu kalau dilihat medannya dulu itu, dalam zaman dulu itu amil betulan. Dan memang sangat butuh untuk diberi. Ada orang menjadi amil di zaman Nabi, lalu dia disuruh menjemput zakat. Menjemputnya dari Madinah ke Yaman. Lah itu perjalanan darat dengan bis saja berjam-jam, butuh berapa jam itu, apalagi dengan kuda, apalagi dengan unta, itu kan bisa berhari-hari. Maka menjadikan orang seperti itu sebagai amil yang berhak menerima zakat itu masuk akal, karena dia berhari-hari kemudian meninggalkan pekerjaannya di rumah, meninggalkan keluarganya. Lah sekarang amilnya santai leha-leha di masjid, kan tidak capek. Gaji ya tetap ada, dia pekerjaannya tetap, tidak sama sekali kemudian maka di samping dia sudah secara administrasi tidak diangkat oleh imam ya, oleh misalkan instansi, tidak diangkat oleh negara atau oleh NU, oleh Muhammadiyah, tidak diangkat.
Dia ngangkat-ngangkat dirinya sendiri. Kemudian secara faktual, secara geografis, itu udah ada capeknya sama sekali dia menjadi amil itu. Maka ya tuh jadi amil kok koyok sudah tidak ada gitu loh. Amil zakat yang betulan seperti zaman dulu itu koyok sudah nggak ada. Yang capeknya seperti zaman dulu koyok sudah tidak ada. Maka tolong ustadz-ustadz, kiai-kiai itu jangan memposisikan dirinya sebagai amil. Kecuali memang punya lisensi ya, punya sertifikat, punya SK dari pemerintah bahwa dirinya amil, silahkan. Tapi ingat, amil itu jangan kemudian mengambil banyak. Lah kan lumrahnya di kampung itu masyarakat membayarkan zakat fitrahnya ke ustadznya atau ke kiainya. Sudah diterima kan. Lalu itu ditumpuk kan. Sebagian kecil diberikan ke orang fakir miskin sekitarnya itu. Yang lain untuk dirinya, mungkin untuk lembaganya dan seterusnya. Nah ini kan perlu ditinjau ulang. Sebagai apa dia? Sebagai amil kaum dia tidak diangkat oleh pemerintah. Amil tuh syaratnya harus diangkat pemerintah. Sebagai sabilillah itu masih kontroversi. Sabilillah itu masih kontroversi, dan yang mayoritas pendapat ulama mengatakan sabilillah itu adalah orang yang berperang, bukan orang yang berjuang untuk mengajarkan agama, bukan gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Dan menurut pendapat Imam Malik kan tidak boleh kemudian memberikan zakat itu hanya untuk satu golongan yang berupa amil, karena nanti cenderungnya ya amilnya itu semena-mena gitu loh. Ayo sama-sama dibenahi. Jadi zakat itu bukan untuk kesejahteraan tokoh agama sebenarnya, tapi itu untuk kesejahteraan sosial masyarakat itu loh, yang fakir miskin itu ayo dilihat itu. Jangan sampai ada yang kekurangan, jangan sampai ada yang kelaparan. Itu yang diperhatikan, bukan ustadznya. Apalagi kalau naudzubillah, sebagaimana di beberapa kasus itu ustadznya begitu diberi jatah zakat itu lalu kemudian ambil kreditan mobil, justru membeli mobil ke dealer. Wah itu masya Allah sudah ya. Saya kira kurang pas itu. Tentu boleh berbeda pendapat, tapi senyampang pengetahuan saya itu seperti itu. Wasaminu yang nomor 8 Ibnu Sabili adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Wahwa adapun Ibnu Sabil ala kisma ini ada dua macam. Majaziyin atau majaziyun ya, karena ikut pada mahal ala kisma ini jadi rofa, jadi dibaca rofa. Majaziyun yang pertama Ibnu Sabil yang majazi. Ibnu itu kan anak, Sabil itu kan jalan, berarti anaknya jalan. Dianggap anak itu kan karena sudah seseorang dianggap anaknya itu kan karena setiap hari sudah ya bersama dia, kasih sayangnya menyatu dan seterusnya. Jadi orang ini sudah menyatu dengan jalan gitu loh. Tapi ini ada yang majazi. Majazi gimana kok majazi? Itu hanya majas. Sebenarnya dia belum menyatu dengan jalan, tapi dia mau menyatu dengan jalan. Jadi dia mau melakukan perjalanan, Mas Yan. Ini juga masuk kategori Ibnu Sabil. Bahwa adapun yang majazi tadi munsyi'u safarin, yaitu orang yang mau memulai perjalanan min baladi mali zakati, dari daerah atau desa di mana ada harta zakat tadi yang akan diberikan pada orang itu. Jadi misalkan ya, ada orang mau melakukan perjalanan selama 1 bulan, 2 bulan misalkan, atau seperti itu. Mas Hakam yang alumni Anur 2 kemudian dia bersepeda ke banyak tempat, ke berbagai negara itu kan, berbagai benua. Itu munsyi'u, dia begitu mau berangkat itu kan masuk Ibnu Sabil dia sudah. Lah jadi Ibnu Sabil itu kemungkinan masih ada. Kalau sabilillah kemungkinan sudah tidak ada ya. Ibnu Sabil itu ada. Contohnya Mas Hakam yang bersepeda pancal ke negara-negara lain itu ya, ke berbagai negara. Itu ketika dia mau berangkat, kita beri dia jatah zakat, itu tidak apa-apa.
Loh, tapi kan dia belum melakukan perjalanan. Iya, dia itu secara majas sudah masuk kategori Ibnu Sabil, karena dia nanti ketika sudah berangkat akan menyatu dengan jalan, akan menjadi anaknya jalan ya. Wa hakikiyun, dan yang hakikat ya memang betulan dia sudah melakukan perjalanan itu. Wa huwa marrun ya. Marro yamuru marron ya. Wa huwa marron, yaitu orang yang lewat di beladi zakati, di daerah atau di desa di mana harta zakat itu akan diberikan fi safari, dalam perjalanan. Misalkan kayak ini di Bulawang, lalu ada orang yang dia mampir ke Bulawang ini karena dia sudah melakukan perjalanan. Kayak misalkan Mas Hakam mampir ke Jakarta, mampir kemana. Ketika dia sudah berada, memang sudah melakukan perjalanan, itu sudah Ibnu Sabil yang hakiki. Tapi ketika dia mau berangkat dari Bulawang, itu namanya Munsius Ibnu Sabil yang majasi. Wadhalika ini taja, itu yang dia Ibnu Sabil itu diberi kalau dia memang butuh. Bi alam yakun ma'hu ma yusiluhu maksidahu au malahu. Bi alam yakun, gambarannya dia tidak punya, dia tidak ada ma'hu bersama orang itu sesuatu yusilu yang bisa menyampaikan sesuatu tersebut hu pada orang itu, maksidahu pada tujuannya, au malahu atau pada hartanya. Jadi misalkan gini, dia tidak punya kendaraan, dia tidak punya uang untuk konsumsi, untuk makan keseharian, dia tidak punya uang untuk bekal lah ya. Untuk menuju, misalkan dia tujuannya ke Jakarta, ya ini minta di sini, diberikan uang, kalau diberikan jatah zakat, kalau dia tidak punya sesuatu, baik harta, baik kendaraan, baik alat bekal yang bisa membuat orang itu sampai pada tujuannya di Jakarta, atau sampai pada hartanya. Saya tidak ada harta di sini, tidak punya uang. Nanti kalau sudah saya nyampe ke Surabaya, itu saya ada uang saya di situ. Nah, itu namanya yusiluhu malahu, menyampaikan dia kepada uangnya yang ada di Surabaya. Fayu'to man la malalahu aslan, maka diberikan orang yang tidak punya harta sama sekali ya. Wa kadza man lahu malun fi ghairil balad, begitu juga orang yang punya harta tapi bukan di tempat ini, bukan di Bulawang, adanya di Surabaya, maka karena dia melakukan perjalanan dan melewati Bulawang, ya diberi dulu dia, diberi uang jatah untuk zakat sekiranya sampai ke Surabaya, di mana di Surabaya itu ada uangnya. Fi ghairil man lahu malun fi ghairil balad al muntaqali, yang ilaihi, di selain daerah di mana dia nanti akan pindah ke sana ya. Nah, dia punya harta bukan di daerah ini tapi nanti di daerah sana, atau yang saya kasih contoh di Surabaya tadi. Bisyarti alla yakuna, dengan syarat tidak ada safaruhu, perjalanannya maksiatan, berupa maksiat. Dengan catatan syaratannya bukan perjalanannya bukan untuk maksiat, misalnya perjalanan untuk membegal. Nanti ada uang saya di Surabaya, uangnya siapa? Saya rampok di sana. Itu maksiat, tidak usah diberi. Nanti kalau kita memberikan uang ke orang itu, memberikan bekal ke orang itu, sama dengan i'anah alal maksiyah, menolongi orang itu melakukan maksiat. Qala berkata fil misbah, siapa pengarang kitab Al-Misbah, di dalam kitabnya Al-Misbah, wagila, dikatakan lil musafiri, orang musafir itu dikatakan Ibnu Sabili, sebagai Ibnu Sabil, li talabbusihi, karena menyatunya orang itu bihi dengan sabil, dengan jalanan, ai bisabili dengan jalan, wat tariqi dan jalan. Dikatakan Ibnu Sabil karena dia sudah menyatu dengan jalan. Qalu, berkata ulama, wal muradu, yang dimaksud Ibnu Sabili dengan Ibnu Sabil fil ayati, di dalam ayat, man, yaitu orang ingqata, yang terputus orang tersebut, an malihi, dari hartanya, intaha. Jadi dikatakan Ibnu Sabil itu orang yang tidak punya harta, atau dia punya harta tapi tidak bisa menjangkaunya, misalkan hartanya di Surabaya atau di Jakarta sementara dia posisi di Malang.
Lah kalau dia melakukan perjalanan ke sana kemari tapi di ATM-nya banyak uang, ya bukan Ibnu Sabil yang boleh diberikan zakat itu bukan itu gitu loh. Khatimatun ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu